Yo, welcome back, balik lagi di channel Atoa Hayato. Di One Piece chapter 932 ini muncul beberapa hal yang mengejutkan, terutama dengan diperlihatkannya wujud naga Shogun Orochi yang memiliki 8 kepala. Lalu ada juga keberanian dan kecerdikan dari Nico Robin dalam penyusupan ke ruangan Shogun Orochi, serta perlawanan Robin menghadapi 11 ninja Oni Wabansu. Lalu selain itu ada juga fakta mengejutkan mengenai Komurasaki yang terungkap di chapter ini. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. One Piece chapter 932 ini dimulai dengan menceritakan tentang pesta yang diadakan di Istana Shogun Orochi. Dalam pesta tersebut, Komurasaki memainkan musik yang sepertinya terdengar sangat indah bagi orang-orang di sana. Sosok Komurasaki yang memakai topeng tentunya mengingatkan pada sosok wanita bertopeng yang muncul di awal episode Wano, yaitu di chapter 909, yang saat itu juga terlihat sedang memainkan musik. Namun di kemunculannya yang pertama tersebut, sangat sedikit sekali bagian yang diperlihatkan dan hanya memperlihatkan bagian kepalanya saja. Dan kemudian sosok wanita bertopeng itu juga muncul di chapter 924 ketika episode Wano menyelesaikan bagian pertamanya. Kali ini wanita bertopeng itu digambarkan lebih jelas walaupun tanpa memperlihatkan hiasan rambutnya. Lalu selanjutnya di chapter 925 ketika episode Wano babak kedua dimulai, wanita bertopeng diperlihatkan separuh badan dan sudah memperlihatkan hiasan rambutnya yang memang mirip dengan hiasan rambut Komurasaki. Dan akhirnya di chapter 932 terungkaplah bahwa sosok wanita bertopeng tersebut adalah Komurasaki. Sebelumnya banyak pihak menduga kalau wanita bertopeng itu adalah karakter yang penting, dan ternyata kecurigaan itu terbukti. Sang wanita bertopeng adalah Komurasaki yang sepertinya memang seorang karakter yang penting. Oke, selanjutnya kita tinggalkan suasana pesta tersebut dan beralih ke bagian depan ruangan Shogun Orochi, di mana Robin telah tertangkap basah sedang menyusup ke sana. Robin telah dipergoki oleh Oni Wabansu yang merupakan para ninja pengawal Shogun, dan Robin pun diinterogasi secara langsung. Namun Robin tetap cerdik, dia tidak membongkar identitasnya yang asli, melainkan menyampaikan identitas palsu. Robin mengatakan kalau dirinya adalah Witching Hour atau pria tengah malam yang sempat beberapa kali mencuri di ibu kota. Mendengar jawaban Robin itu, tentunya Oni Wabansu tidak ragu lagi untuk menyerang, karena memang sang Witching Hour adalah orang yang sedang mereka cari. Namun saat Oni Wabansu menyerang, ternyata yang mereka serang adalah tubuh palsu Robin atau semacam klon yang muncul dari kemampuan Devil Fruits-nya. Akhirnya prediksi para fans One Piece pun terbukti di chapter ini, yaitu Robin dapat menumbuhkan dirinya secara penuh sehingga membentuk sebuah klon atau kembaran dirinya. Di chapter sebelumnya kita meragukan kecerdikan Robin dan menganggap bahwa Robin bodoh karena telah melakukan penyusupan beresiko tanpa persiapan apapun. Namun ternyata kita keliru. Penyusupan tersebut ternyata sudah direncanakan dengan baik. Bahkan Robin tidak bergerak sendiri. Di belakangnya ada Shinobu dan Nami yang bertugas untuk menjaganya dari belakang, dan juga ada Brook yang tampaknya juga memiliki tugas khusus. Selain itu, tidak lupa Robin menggunakan klon untuk eksekusi misinya, karena tentunya menganggap kalau misi penyusupan ke ruangan Orochi sangatlah berbahaya, karena itu merupakan markas musuh. Lalu ada hal menarik yang terlintas ketika Robin tertangkap, yaitu Oni Wabansu tidak tahu mengenai kemampuan Devil Fruits Robin, atau bahkan mereka mungkin tidak tahu dengan kemampuan Devil Fruits sama sekali. Mereka menganggap bahwa Robin telah melakukan sebuah teknik ninja atau bahkan sebuah sihir. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka juga menganggap kalau Robin adalah hantu. Namun walaupun bingung, mereka tidak tinggal diam. Mereka terus mencari Robin karena menganggap Robin yang asli tidak jauh dari tempat itu. Lalu kecerdikan Robin pun tidak berakhir hanya sampai di situ. Robin menggunakan teknik menyembunyikan daun di dalam hutan untuk menyembunyikan dirinya dari kejaran Oni Wabansu, yaitu dengan cara berbaur kembali ke dalam pesta dan mendekati Shogun Orochi. Selain dapat menyembunyikan diri, dengan berbaur ke dalam pesta, Robin bisa tahu pembicaraan yang sedang terjadi dalam pesta tersebut. Lalu selanjutnya kembali diceritakan mengenai pesta tersebut,
Di sana orang-orang memuji Kyoshiro yang berhasil membesarkan Komurasaki menjadi seorang yang cantik. Lalu selain menyanjung keberhasilan Kyoshiro, orang-orang di sana juga tahu tentang pembunuh bayaran yang dikirim oleh Kyoshiro untuk menghabisi penjual soba atau orang yang telah mengajar anak buahnya. Kyoshiro benar-benar disegani dalam pesta tersebut dan dianggap sebagai orang yang hebat. Selanjutnya pusat pesta pun tertuju kepada Shogun Orochi yang ketika itu sedang berbicara seperti pidato dan separuh curhat. Saat itu Orochi menyampaikan tentang kutukan dari Kozuki Toki yang diucapkan 20 tahun yang lalu, yang Orochi anggap akan terjadi pada tahun ini. Dia meminta para bawahannya untuk bersiap menghadapi serangan yang akan dilancarkan oleh 9 pengawal Oden. Shogun menganggap kalau beberapa kekacauan yang terjadi belakangan ini adalah perbuatan Kinemon dan pengawal Oden yang lain. Mendengar perkataan Shogun tersebut, orang-orang yang di pesta pun terlihat menahan tawa. Mereka menganggap Shogun sebagai orang yang sangat pengecut karena takut pada hal-hal yang tidak pasti seperti ramalan dan kutukan, serta takut kepada orang-orang yang sudah lama mati, yaitu 9 pengawal Oden. Sialnya ada seorang anak kecil yang tidak bisa menahan tawanya. Dia menyadari kalau orang-orang di sana sedang mengejek Shogun secara diam-diam, dan anak kecil itu pun tertawa dengan keras. Anak itu adalah Otoko yang merupakan pelayan Komurasaki. Hal itu sontak membuat Shogun marah. Sang Shogun langsung menarik pedangnya dan melompat ke arah Otoko untuk menghabisinya. Untungnya serangan Shogun yang pertama ini meleset dan tidak mengenai Otoko. Lalu tanpa terduga, Komurasaki pun bertindak. Dengan berani dia berdiri dan menampar Shogun agar Shogun berhenti menyerang Otoko. Tentunya tindakan Komurasaki ini tidak menghentikan amarah Shogun, malah membuat amarahnya menjadi semakin meledak-ledak. Shogun pun langsung berubah menjadi naga berkepala 8 yang besar. Hal itu membuat panik orang-orang yang ada di sana. Wujud naga berkepala 8 Shogun ternyata mirip dengan wajah Shogun sendiri. Namun jika diamati, masing-masing dari kepala naga tersebut memunculkan ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang ekspresinya datar, ada yang acuh tak acuh, dan ada juga yang seperti terkejut. Serta tentunya ada yang menunjukkan ekspresi wajah sangat marah. Lalu jika diperhatikan lagi, hanya satu yang memiliki kumis seperti Shogun Orochi. Iya, walaupun semuanya mirip dengan wajah Shogun, namun hanya satu yang memiliki kumis seperti Shogun. Dan yang memiliki kumis itu adalah yang menunjukkan ekspresi sangat marah, seperti ekspresi Shogun saat berwujud manusia. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Antara lain, apakah setiap kepala naga tersebut memiliki kepribadian yang berbeda? Lalu mungkinkah Shogun hanya mewakili satu kepala saja? Atau hanya satu kepala saja yang memiliki kesadaran mandiri dan memiliki kepribadian Shogun, yaitu kepala yang memiliki kumis seperti Shogun? Namun jika melihat ekspresi yang berbeda-beda dari masing-masing kepala naga tersebut, kami mencurigai kalau setiap kepala naga itu memiliki kepribadian yang berbeda. Namun kepribadian yang lainnya akan tertidur ketika Shogun berwujud manusia. Tentunya kami juga menantikan pendapat nakama sekalian di kolom komentar mengenai wujud naga berkepala 8 Shogun Orochi yang memunculkan ekspresi berbeda-beda. Lalu selanjutnya, walaupun Shogun Orochi sudah sangat marah, Komurasaki tidak mau meminta maaf. Bahkan setelah melihat wujud monster Shogun, Komurasaki tidak mundur selangkah pun. Bahkan Komurasaki sempat mengatakan kalau dirinya adalah anak dari seorang samurai. Karena itu dia tidak akan mundur jika merasa yang dilakukannya adalah sebuah kebenaran. Jika melihat pernyataan Komurasaki tersebut, maka teori bahwa Komurasaki adalah Hiyori tentunya semakin menguat. Setelah sebelumnya, kemunculan Komurasaki juga disandingkan dengan cerita Momonosuke tentang adiknya tersebut. Lalu di bagian akhir chapter ini, terlihat Kyoshiro sudah bersiap-siap akan menarik pedangnya dan sepertinya akan melakukan sesuatu yang mengerikan, karena dia mengatakan kalau ini akan menjadi pertumpahan darah. Lalu siapa yang akan diserang oleh Kyoshiro? Kami rasa ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Kyoshiro akan menyerang Robin dan Otoko, yang tentunya saat itu juga sudah ditemukan dan sedang diserang oleh Oni Wabansu. Namun kelemahan kemungkinan pertama ini, Kyoshiro belum mengetahui mengenai penyusupan yang dilakukan oleh Robin, dan Otoko sendiri hanyalah seorang anak-anak.
Lagi pula kemarahan Shogun juga sudah teralihkan kepada Komurasaki, jadi rasanya percuma untuk menghabisi Otoko. Lalu kemungkinan kedua, Kyoshiro akan menyerang Komurasaki. Hal itu mungkin dilakukan Kyoshiro untuk meredam amarah Shogun. Dengan menghabisi Komurasaki, maka amarah Shogun akan terhenti dan kekacauan di istana pun akan berakhir. Karena jika tidak dihentikan, amukan Shogun mungkin saja akan menghancurkan beberapa bagian di istana tersebut. Lalu pendapat yang ketiga, Kyoshiro akan menyerang Shogun untuk menyelamatkan Komurasaki. Tentunya ini adalah pendapat yang paling liar dari kedua pendapat di atas. Mengingat Shogun adalah atasan Kyoshiro dan merupakan pimpinan Wano saat ini. Tapi mungkin saja demi menyelamatkan Komurasaki, Kyoshiro berani melawan Shogun. Ya, cukup sekian review kali ini, semoga nakama sekalian menyukainya. Jika ada tambahan kritik ataupun saran bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, dukung terus channel Atowa Hayato dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yo!